Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian Al-Qur'an. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falang tajidalahu sabila. Shadaqallahul adzim. Mari kita terjemahkan secara kata per kata. Fama, maka mengapa, lakum, bagi kamu sekalian, fil munafikina, terhadap orang-orang munafik, fi'ataini, terbagi dua golongan. Wallahu, dan Allah, arkasahum, telah membalikan mereka, bima, dengan apa, kasabu, yang telah mereka usahakan. Aturiduna, apakah kamu sekalian menghendaki, antah tadu, bahwasanya kamu sekalian dapat memberi hidayah, man, kepada orang, adalla, yang telah menyesatkan, Allahu, Allah. Waman, dan barang siapa, yudlil, telah disesatkan, Allahu, oleh Allah, falan, maka tidak akan pernah, tajida, kamu mendapati, lahu, baginya, sabilan, jalan. Nah, sahabat-sahabat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjemah perkata dari surat An-Nisa ayat 88. Mari kita kaji ayat tersebut. Ayat ke-88 ini turun berkenaan dengan peristiwa adanya sejumlah orang-orang Mekah yang pada hari-hari biasanya membantu orang-orang musyrik. Pada hari itu dia menunjukkan keinginannya untuk berkunjung ke Madinah dan memperlihatkan ketertarikannya untuk masuk Islam. Tetapi sebenarnya mereka sehari-harinya di Mekah itu dia menjadi penolong bagi orang-orang musyrik, di mana orang-orang musyrikin Mekah itu sangat membenci kepada kaum muslimin, termasuk kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi sebenarnya ayat ini turun masih pada atmosfer peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah sebagai perintah dari Allah untuk melakukan perpindahan itu. Nah, setelah kaum muslimin itu ada di Madinah, kaum musyrikin yang ada di Mekah tidak tinggal diam. Dia selalu mencari cara, mencari siasat bagaimana dia bisa berupaya untuk memerangi kaum muslimin yang ada di Mekah.
Bahkan tantangan-tantangan perang atau ajakan-ajakan perang selalu dilontarkan oleh kaum musyrikin. Nah, pada situasi yang seperti itu, ada orang Mekah yang punya keinginan atau menampakkan dirinya untuk pergi ke Madinah dan menampakkan dirinya ketertarikannya untuk memeluk Islam. Begitu. Padahal sehari-harinya di Mekah dia giat membantu kaum musyrikin. Maka turunlah ayat ini. Famalakum fil munafikin. Maka mengapa kamu sekalian, hei kaum mukminin yang ada di Madinah pada saat itu, terhadap kaum munafikin atau kaum munafik. Jadi orang-orang yang tadi itu dikategorikan orang munafik. Fi'ataini, kamu terbelah menjadi dua bagian atau menjadi dua kelompok. Jadi kaum mukminin yang ada di Madinah menyikapi sikap orang-orang Mekah tadi yang ingin ke Madinah dan menampakkan keinginan yang masuk Islam, padahal oleh Allah dikategorikan sebagai orang munafik, tetapi masih memiliki dua sikap, dua kelompok sikap. Yang pertama, kelompok yang berprasangka baik dengan tujuan kedatangan orang-orang Mekah tersebut, sehingga mereka menunjukkan keramahannya untuk menerima kunjungan dari orang-orang Mekah tersebut. Kelompok yang kedua adalah kelompok garis keras yang tegas bahwa mereka itu kedatangannya tidak memiliki niat yang baik. Mereka hanya menginginkan kekacauan bagi kaum muslimin. Bahkan disinyalir mereka ingin memata-matai kegiatan, kondisi dan situasi kaum mukminin yang ada di Madinah. Maka kelompok yang kedua ini tegas menolak mereka. Begitu. Kemudian lanjutan ayat ini, wallahu arkasahum, dan Allah arkasahum telah membalikan mereka, maksudnya orang-orang munafik itu, kepada kekufuran, ya. Jadi sifat nifak itu pada dasarnya adalah sifat kekufuran, tetapi dipoles seolah-olah mereka masih menaruh harapan untuk bisa beriman, ya. Jadi dipoles dengan sikap yang tidak sesuai dengan hatinya. Padahal hatinya itu sebenarnya sudah mengingkari. Bahkan orang munafik itu Allah sampaikan siksanya itu adalah fi asfali minan nar, di dalam kerak neraka. Jadi dosanya juga lebih berat gitu ya, lebih besar ketimbang sifat kufur. Karena mereka ini menunjukkan inkonsistensi. Jadi di hadapan kaum mukminin seolah-olah dia mendukung kaum mukmin, tetapi ketika balik kepada kaum kafir, mereka justru mendukung kekufuran dan menyatakan bahwa kami hanya mengolok-olok saja kaum mukmin. Begitu. Jadi Allah sudah membalikan orang munafik itu ke dalam kekufuran. Bima kasabu, disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Jadi pilihan mereka melakukan kemunafikan, pilihan mereka melakukan kekufuran, menghiasi diri dengan sifat munafik, itu adalah pilihan mereka. Maka Allah bertanya, aturiduna, ya, terutama kepada golongan-golongan yang masih memberi kesempatan atau memberi harapan atau
memberi sikap ramah. Jadi maksudnya apakah kamu ini berkehendak memberi petunjuk? Gitu. Aturiduna, apakah kamu ini berkehendak antah tadu, bahwasanya kamu bisa memberi petunjuk? Man, kepada orang adalla, yang telah disesatkan atau yang telah menyesatkan. Siapa? Allahu, Allah. Jadi kepada orang yang sudah Allah menyesatkannya, apakah kamu akan bisa memberi petunjuk, wahai kaum mukminin? Begitu. Jadi kepada kelompok yang pertama yang menganggap bahwa kedatangan kaum munafik ini akan memberi harapan segar bahwa dia akan masuk Islam, kemudian dia akan menjadi teman dekat, ya, akan menjadi memberi keuntungan buat kaum mukminin. Apakah kamu sekalian senantiasa menghendaki bahwa kamu bisa memberikan petunjuk kepada mereka? Gitu. Maka kata Allah, waman, barang siapa orang yudlil, yang sudah disesatkan Allahu oleh Allah, falan, maka tidak akan pernah, kata Allah, tajidu, kamu mendapati, lahu, baginya. Coba perhatikan kalimat aturiduna antah tadu dengan tajidu. Pada kalimat aturiduna itu adalah fi'il mudhari yang fa'ilnya itu adalah antum, jamak. Antah tadu juga sama. Kalimat fi'il yang domirnya itu jamak, yang kalau dijelaskan itu adalah merujuk kepada kaum mukminin. Tetapi kalau pada kalimat tajidu, itu kalimat fi'il mudhari'nya itu kalimat tunggal. Jadi fa'ilnya atau mukhatabnya adalah anta. Maka jadi kata Allah begini, apakah aturiduna antah tadu, apakah kamu sekalian kaum mukminin menghendaki bahwa kamu sekalian itu bisa memberi petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Di lanjutan ayatnya, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, falan tajidu, maka tidak akan pernah kamu, bukan kamu sekalian lagi, maka tidak akan pernah kamu, maksudnya siapa? Maksudnya Nabi Muhammad. Falan, maka tidak akan pernah engkau Muhammad, lahu, baginya, sabilan, bisa memberikan jalan. Jadi pada ujung ayat ini dengan menggunakan kalimat tunggal, itu mengisyaratkan bahwa Allah pada akhirnya mengajak ngobrol kepada Nabi bahwa kamu tidak akan pernah dapat memberikan jalan baginya, jalan hidayah. Kalimat ini ditunjukkan kepada Nabi untuk mengisyaratkan bahwa ada sebagian kaum mukminin yang beserta Nabi yang tidak paham dengan situasi ini, yang tidak paham dengan situasi kehadiran orang munafik ini, begitu. Jadi orang munafik ini punya sifat nifak, inkonsistensi. Jadi punya muka dua, mbalelo, ya, di hadapan kita seperti kita, begitu pulang dari kita justru dia merencanakan kejahatan kepada kita. Bersama orang mukmin mengatakan qalu amanna, kami beriman, wa idza khalau ila syayatinihim, apabila kembali kepada setan-setan mereka, qalu innama nahnu mustahjiun, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami sekalian ini hanyalah memperolok-olok kaum mukminin. Itulah sikap kaum munafik.
Jadi ada dugaan bahwa hadirnya orang-orang munafik yang dari Mekah ke Madinah tersebut dalam rangka misi spionase, dalam misi agensi, dalam misi memata-matai atau mencari-cari kelemahan-kelemahan kaum mukminin. Bahkan kalau memungkinkan kaum mukminin bisa diajak kembali kepada kekufuran lagi. Itulah yang dimaksud dengan ayat yang ke-88 ini. Bisa kita ambil sedikit poinnya ya, bahwa kaum mukminin yang ada di Madinah setelah mereka hijrah dari Mekah itu dalam menyikapi kaum munafik yang datang dari Mekah ke Madinah itu ada dua golongan. Yang pertama memiliki golongan yang lebih moderat, menerima dulu untuk melihat situasinya, bagaimana kiprah dari orang-orang munafik itu ketika datang ke Madinah. Yang sikap kedua adalah sikap kaum mukminin yang tegas, menolak dan tidak memberi toleransi kepada mereka untuk mencari-cari informasi dari kaum mukminin atau untuk memperdaya kaum mukminin sehingga mereka bisa dengan mudah mengalahkan kaum mukminin. Jadi hikmahnya bagi kita juga sama kepada orang-orang yang sudah nyata-nyata membenci kepada kita sebagai kaum muslim, menyata-nyata mereka membuat intimidasi atau membuat huru hara kepada kaum mukminin, maka sebaiknya kita juga memiliki sikap tegas kepada mereka. Tidak bisa dibiarkan mereka, kita harus melawan dari sikap arogansi mereka. Kita tutup saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.